Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu Mia Nurmelati dalam mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan SMA kelas 10. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan terus semangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan melanjutkan materi tentang wirausaha kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Sekarang kita akan masuk pada sub yang C, yaitu tentang sistem produksi kerajinan dengan inspirasi budaya lokal benda. Secara umum, proses produksi kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat terbagi menjadi 3. Yang pertama, bahan baku, yang kedua teknik produksi, dan yang ketiga sumber daya manusia. Tahapan produksi secara umum terbagi atas pembahanan, pembentukan, perakitan, dan finishing. Tahap pembahanan adalah mempersiapkan bahan atau material agar siap untuk dibentuk. Tahapan proses pembahanan dilanjutkan dengan proses pembentukan. Pembentukan bahan baku bergantung pada jenis material, bentuk dasar material, dan bentuk produk yang akan dibuat. Misalnya, material kertas dapat dibentuk dengan cara dilipat. Kayu, bambu, dan rotan lainnya dapat dibentuk dengan cara dipotong ataupun dipahat. Tahap yang terakhir yaitu finishing. Finishing dilakukan sebagai tahap terakhir sebelum produk tersebut dimasukkan ke dalam kemasan. Finishing dapat berupa penghalusan dan atau pelapisan permukaan. Finishing dapat juga berupa pelapisan permukaan atau pewarnaan agar produk yang dibuat lebih awet dan lebih menarik. Di sini dicontohkan untuk membuat suatu kerajinan batik. Inspirasi produk dari budaya lokal yang banyak dikembangkan hingga menjadi komoditi dari tiap daerah adalah produk batik yang banyak ditemukan, khususnya di kota-kota seperti Jawa dan Bali. Cara pengerjaan kerajinan batik adalah dengan cara menutup bagian-bagian tertentu dengan lilin malam agar bagian itu tidak mewarnai ketika kain dicelupkan pada larutan pewarna. Batik dapat dibuat dengan cara menuliskan lilin pada kain dengan menggunakan kanting sehingga disebut batik tulis. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat batik tulis, salah satunya yang pertama yaitu kain, yang kedua lilin malam, yang ketiga pewarna tekstil. Sedangkan alat-alat yang digunakan untuk membuat batik tulis, yang pertama yaitu kompor atau tungku api, yang kedua wajan, yang ketiga canting, yang keempat bak pewarna, dan kelima tungku api, dan yang terakhir wajan besar. Membuat pola pada kain dan mencanting dalam membuat kain batik yaitu dengan cara sebagai berikut. Produk batik tulis. Batik merupakan warisan budaya Nusantara yang memiliki mutu yang tinggi. Hingga kini, batik masih terus digemari oleh masyarakat luas, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Saat ini, pewarna yang digunakan dalam pembuatan batik lebih modern. Seiring dengan banyaknya permintaan pasar dan teknologi tekstil yang semakin maju, produksi kain batik pun semakin meningkat. Di sini ada sekilas info yang bermanfaat, yaitu sejak 2 Oktober 2009, batik telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi dari Indonesia. Batik sering juga dijadikan cenderamata untuk para tamu negara yang berkunjung ke Indonesia, salah satunya mantan Presiden Amerika Serikat. Sub yang D yaitu perencanaan usaha. Perencanaan dan perancangan usaha merupakan faktor yang cukup menentukan karena akan dipandu dari proses awal usaha hingga berjalannya usaha. Yang pertama, perancangan desain. Perancangan desain produk kerajinan umumnya fokus pada fungsi pokok benda kerajinan, yaitu fungsi pakai atau terapan dan kebutuhan untuk keindahan atau estetika.
Yang kedua, sistem produksi merupakan suatu rangkaian dari beberapa elemen yang saling berhubungan dan saling menunjang antara satu dan yang lainnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Salah satu contohnya lingkungan kerja dari para karyawan. Sub E yaitu pengelolaan sumber daya usaha kerajinan. Entrepreneur menurut Encyclopedia of Americana dapat didefinisikan sebagai seseorang yang berani mengambil resiko dengan menyatukan berbagai fungsi produksi, termasuk modal, bahan baku, tenaga kerja, dan menerima imbalan dalam bentuk laba dari nilai pasar yang dihasilkannya. Yang pertama yaitu manusia. Faktor yang paling menentukan keberlangsungan usaha adalah manusia. Manusia memiliki peranan yang sangat penting dalam penentuan visi dan misi demi terwujudnya rencana jangka pendek maupun jangka panjang perusahaan, karena manusia adalah makhluk pekerja. Yang kedua, uang atau dana merupakan salah satu unsur yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Pengertian uang dalam ekonomi tradisional didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum. Transaksi jual beli terjadi karena ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, uang merupakan unsur yang penting dalam mencapai tujuan karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. Yang ketiga, material atau fisik. Perusahaan besar atau home industry yang bergerak di bidang produksi berbahan lunak umumnya tidak menghasilkan sendiri bahan mentah yang dibutuhkan, melainkan membelinya dari pemasok di luar perusahaan. Seorang manajer berusaha untuk memperoleh bahan mentah yang berkualitas baik dengan harga yang relatif murah dengan menggunakan cara pengangkutan yang juga tidak memakan banyak biaya dan juga aman. Yang keempat, teknologi atau peralatan. Pada industri kerajinan dengan bahan lunak khususnya keramik, peranan mesin pengolahan tanah liat sangat penting. Di samping menggantikan tenaga manusia, mesin memiliki peranan mempercepat proses pengolahan material. Sub yang F yaitu menentukan fungsi dan kualitas produk kerajinan. Dilihat dari segi bentuk, seorang pengrajin harus menguasai unsur-unsur seni seperti garis, tekstur, warna, ruang, bidang, serta prinsip-prinsip seni seperti irama, keseimbangan, kesatuan, harmonisasi, kontras, dan sebagainya. Yang kedua, fungsi. Sebelum pembuatan produk kerajinan diproduksi, seorang pengrajin harus mampu menghubungkan bentuk dan fungsi sehingga karya yang dihasilkan dapat memenuhi fungsinya dan bentuknya tetap indah. Sub yang G yaitu pemasaran produk kerajinan. Dalam konsep strategi pemasaran pada umumnya dikenal dengan 4P. P pertama yaitu produk barang dan jasa. P yang kedua price yaitu harga. P yang ketiga yaitu place. Dan P yang terakhir yaitu promotion atau promosi. Sub yang H yaitu evaluasi kegiatan usaha kerajinan. Melakukan evaluasi kinerja harus dilakukan dengan cara yang adil, konsisten, dan objektif, sehingga kepentingan karyawan dapat terlindungi. Evaluasi kinerja dapat dilakukan dengan rapat dalam satu ruangan. Untuk lebih memahami lagi materi tentang kerajinan budaya lokal, kalian silahkan kerjakan tugas kelompok tentang produksi kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Kegiatan produksi dapat dilakukan secara berkelompok. Tentukan target jumlah produksi berdasarkan waktu, kemampuan produksi, dan target penjualan. Rencanakan proses produksi, jumlah bahan, dan juga alat, serta kebutuhan tempat kerja berdasarkan target produksi. Silakan buat pembagian tugas yang sesuai dengan kompetensi anggota kelompok dan mendukung kualitas produksi yang baik. Kegiatan produksi tergantung pada desain kerajinan dan teknik produksi yang akan digunakan. Tahapan produksi kerajinan ini, yang pertama ada persiapan. Silakan nanti disiapkan bahan dan alat yang akan kalian gunakan untuk membuat produk kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Dan juga siapkan tempat kerjanya. Kemudian yang kedua, kegiatan produksi.
pembahanan, pembentukan, perakitan, dan finishing. Dan yang terakhir yaitu pasca produksi, mulai dari pemeriksaan kualitas, pengemasan, perapian bahan, alat, dan tempat kerja, persiapan penjualan, dan juga penjualan. Silahkan berbagi tugas, bekerja sama, dan hasilkan produk yang terbaik. Karena kerjasama yang baik akan menghasilkan karya yang hebat. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan, semoga dapat bermanfaat dan semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi langkah awal untuk berkarya, berinovasi, dan berwirausaha. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.